Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi. Dan saat ini saya bersyukur kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya akan berbicara tentang rahasia hari esok. Sekali lagi, rahasia hari esok. Apa yang Alkitab katakan tentang hari esok? Adakah saudara sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok? Kalau saudara perhatikan, kita saat ini lagi dilanda wabah virus corona. Dan saya mau berkata, seluruh dunia tidak pernah memprediksikan, tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemik ini. Semua serba tiba-tiba. Suatu kekejutan yang melanda setiap manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata begini dalam Amsal 27 ayat 1, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita berbicara tentang rahasia hari esok. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau demikian, apa yang harus saya dan saudara lakukan menghadapi hari esok yang penuh dengan misteri ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan 3 hal. Dan hal ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi esok hari. Yaitu, yang pertama, satu yang saya ingin saudara lakukan adalah serahkan nyawamu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Serahkan nyawamu ke dalam tangan Tuhan. Raja Daud berkata seperti ini, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur 31 ya, dengan kalimat aman dalam tangan Tuhan. Nah, memang saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan dunia sekarang ini hanya satu tempat yang aman, yaitu di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata seperti ini. Kalau saudara lihat dalam Mazmur tersebut, Mazmur 31 ayat 15 dan 16, di sana dikatakan begini, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Saudara dikasih Tuhan, saya mau berkata secara sederhana seperti ini, bahwa memang hanya di dalam tangan Tuhan kita akan merasakan keamanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya apakah saudara yakin? Apakah saudara sudah memberikan hidup saudara senantiasa hanya ke dalam tangan Tuhan? Tidak ada tempat yang lain. Jika saudara belum yakin, perhatikan ayat ini, dikatakan begini, Tuhan akan menjaga engkau. Dikatakan terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semoga perkataan firman Kristus ini membangkitkan dan menguatkan saudara. Semoga saudara mengambil tindakan dan benar-benar kita menyerahkan nyawa kita untuk menghadapi hari esok hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari sehingga saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apapun yang akan terjadi di hari esok, Allah yang mengetahui hidup kita, Allah yang akan memberkati hari-hari hidup kita. Kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan,
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Haleluya saudara. Yang kedua yang saya ingin bagikan saudara yang dikasihi Tuhan menghadapi hari esok yang penuh misteri ini, yaitu selalu melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup saudara. Karena apa? Karena hidup ini singkat. Sekali lagi, karena hidup ini singkat, mari sertakan Tuhan dalam apapun yang saudara akan perbuat. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dikatakan apa? Apakah arti hidupmu? Jadi kalau kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi esok hari, apa arti hidup kita? Kemudian Alkitab berkata seperti ini saudara, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu Alkitab berkata apa? Lenyap. Nah, itulah kehidupan manusia, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kata Alkitab, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Jadi saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membuat perencanaan, jika kita menyusun program, mari libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kenapa kita harus libatkan Tuhan? Karena ayat yang kita baca tadi dalam Yakobus tadi, dikatakan di sana ayat itu berkata seperti ini, sekali lagi, karena hidup kita itu singkat. Hidup kita itu seperti uap yang kelihatan sebentar saja, tidak lama. Sebentar saja lalu lenyap. Nah, saudara bisa bayangkan, Yesus memberikan perumpamaan di bagian lain dari Alkitab tentang seorang kaya yang bodoh. Kalau kita lihat perumpamaan Yesus itu, Yesus mengatakan seperti ini, orang kaya ini memperluas usahanya, memperluas tempat penyimpanan hasil usahanya, yang dikatakan di Alkitab bahwa dia memiliki tanah yang hasilnya berlimpah-limpah. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa setelah semuanya sudah selesai dia buat, dikatakan apa? Kemudian dia berkata seperti ini, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kemudian orang kaya bodoh ini berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan Yesus berkata dalam perumpamaan ini, firman Allah datang kepada orang kaya yang bodoh ini, dan firman Allah kepadanya seperti ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dari ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat berkata bahwa hari esok itu milik Tuhan. Saudara, hidup ini singkat, dan biarlah hidup yang singkat ini menjadi hidup yang penuh arti. Hidup ini milik Tuhan, hari esok milik Tuhan, dan jadikan hidup ini berarti. Cara untuk membuat hidup ini jadi berarti saudara, yaitu belajarlah untuk libatkan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 15, dikatakan ayat 5,
Sebab di luar aku, kata firman Tuhan, sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudahkah saudara melibatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara, kalau saudara belum melibatkan Tuhan, waktunya sekarang saudara. Sebab waktu ini adalah waktu yang terus berjalan, dan hidup ini adalah hidup yang singkat. Libatkan Tuhan supaya hidup yang singkat ini jadi berarti. Amin. Yang ketiga yang saya ingin katakan seperti ini. Yakinlah, apapun yang terjadi esok hari, ada Yesus beserta kita. Bisa katakan amin? Haleluya. Kalau kita yakin bahwa esok hari ada Yesus beserta kita, kalau kita yakin bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan apa yang telah kita susun untuk esok hari, bahwa Yesus ada beserta dengan kita, maka saya mau berkata seperti ini saudara. Keyakinan ini adalah salah satu cara meringankan beban hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang ada di luar Kristus adalah kehidupan yang akan berjalan dengan sangat berat. Tetapi bagi orang percaya, seberat-beratnya kehidupan itu atau apapun masalah dan kesulitan yang saudara hadapi, asal ada Yesus dalam perjalanan hidup kita, semuanya akan menjadi ringan. Haleluya. Nah saudara, Yesus berkata seperti ini, ketahuilah, aku menyertai kamu, kata firman Tuhan, senantiasa sampai ke akhir zaman. Yesus berkata, Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dengan keyakinan ini saudara, adalah salah satu cara menghilangkan kekhawatiran hidup. Amin. Kalau kita yakin bahwa Allah yang hidup, bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, Dia telah menjadi imam besar bagi kita. Dia tidak berubah, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yesus yang kita sembah yang adalah Allah dan Juru Selamat itu, Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu artinya Yesus mau katakan seperti ini, bahwa Dia tetap menjadi Allah, Immanuel, bagi kita. Amin. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara sementara kerjakan, apapun yang saudara sementara rancang, programkan, ada Yesus yang bersama kita. Keyakinan ini akan membuat kita menghadapi apa? Ketenangan. Hidup ini bisa jadi tenang. Hidup ini bisa jadi sangat enak, sangat ringan. Kita rasa jadi aman. Sebab apa? Sebab ada Allah yang pasti menolong kita. Alkitab katakan seperti ini saudara, aku sekali-kali tidak akan. Sekali lagi Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya seperti ini. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita, itu termasuk segala yang saudara butuhkan di esok hari. Kalau Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, itu berarti Allah sanggup adakan dan Allah sanggup cukupkan apa yang kita perlukan. Bisa katakan amin. Haleluya. Persoalannya, percayakah saudara bahwa Allah sanggup mencukupkan apa yang saudara butuhkan? Percayakah saudara bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada? Percayakah saudara campur tangan Tuhan
bisa menjadi bagian saudara, dan saudara akan dibuat terpesona karena Allah sanggup mengadakan yang saudara butuhkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebelum saya berdoa, saya mau memberikan kesimpulan seperti ini. Jadi apa rahasia hari esok? Jawabannya, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi saudara, apa rahasia hari esok? Jawabannya, saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi perhatikan, walaupun saya tidak tahu, walaupun saudara tidak tahu, ada satu hal yang saya yakini, dan semoga saudara juga yakini. Apa itu? Saudara, hal ini yang saya yakini, satu hal yang kupercayai, bahwa Tuhanku akan menyertai perjalanan hidupku di esok hari. Bisa katakan amin? Yang kedua yang aku yakini, hari esok itu milik Tuhan. Maka kita harus merencanakan segala sesuatu bersama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, saya mau katakan seperti ini. Hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, maka mari belajar menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, harus kita percayai bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dia Allah Immanuel. Yang kedua, hari esok itu milik Tuhan. Maka kita harus menyertakan Tuhan dalam seluruh program kita, rencana kita. Dan yang ketiga, hidup ini singkat. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah belajar rahasia hari esok, bahwa ternyata hari esok itu adalah hari di mana milik Tuhan. Segala sesuatu masih misteri bagi kami. Tapi kami tidak takut, karena selama Tuhan ada dalam seluruh rencana kami, selama Tuhan ada dalam kehidupan kami, selama Tuhan ada dalam keluarga kami, selama Tuhan ada dalam kesehatan pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang ada pada hidup kami bawa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka apapun yang terjadi di hari esok Tuhan, kami yakin kami akan menjadi orang yang menang, kami menjadi orang yang sukses dan berhasil, kami menjadi orang yang tetap kuat, kami menjadi orang yang tetap diberkati. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang menyertai setiap perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau ada di antara kami yang saat ini belum menyerahkan hidupnya, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, masih khawatir, masih ada dalam ketakutan, hamba-Mu berdoa, menonton program ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan selamatkan kehidupan kami, Tuhan selamatkan kehidupan mereka yang masih ragu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk yang masih ragu menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, saat ini juga di dalam nama Yesus, mereka tertolong oleh firman Kristus. Alkitab berkata, iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang rahasia hari esok, dan kita yakin setelah pembelajaran ini bahwa hari esok adalah miliknya Tuhan. Dan hari esok firman Allah berkata, berkat Tuhan selalu baru. Ya, dalam kitab Ratapan dikatakan berkat Allah selalu baru. Hari esok akan tersedia berkat yang baru tersedia bagi kita. Haleluya. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Dan jangan lupa saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari Rabu dan Jumat kita akan berjumpa dalam program 5 menit menikmati kebenaran. Dan saudara, saya yakin dan saudara dikuatkan, saudara diberkati dengan setiap pemberitaan firman Tuhan dalam channel ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.